Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita dengan pembahasan terkait dengan budaya. Jadi kebiasaan, bagaimana sikap yang benar terhadap kebiasaan yang ada di masyarakat kita dan bagaimana Islam memandang kebiasaan tersebut. Dan kita sapa terlebih dahulu guru kita, Ustaz Amin Nurbais. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Sedang ngopi belum? Belum ini. Belum. Mungkin selesai acara kita ngopi saja. Masya Allah. Ini isinya ini. Nah ini Air kosong nih. zam-zam mungkin Ustaz. Zam-zam. Baik Ustaz, ini sebelum kita masuk Ustaz ke masalah budaya atau kebiasaan Ustaz ya. Di pembahasan sebelumnya itu kan sempat disinggung masalah Allah itu istiwa alal arsy gitu Ustaz ya. Ada sempat pembahasan itu kalau tidak salah, masalah logika mengenai zat Allah gitu. Kalau kita bilang Ustaz bahwa Allah itu istiwa di atas arsy, apakah itu artinya Allah bertempat Ustaz? Karena kan sebagian masyarakat menganggap ini iskal gitu Ustaz. Kalau kita bilang Allah istiwa alal arsy, berarti kalau gitu Allah bertempat. Dan mungkin secara logika nggak bisa nih gitu kita meyakini hal-hal yang semacam itu. Kira-kira gimana tanggapannya Ustaz? Baik. Jadi keyakinan bahwasanya Allah berada di atas itu kan keyakinan yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Di beberapa tempat Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allahu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Sehingga kita pahami sebagaimana tekstualnya. Karena kalimat itu berulang. Dan ketika berulang kok kemudian ditakwil, nanti kita konsekuensinya mengatakan teks ini jadi nggak jelas. Karena ketika yang berulang itu ditakwil, menyebabkan bahwasanya pernyataan itu tidak baku gitu ya. Baik. Kemudian bagaimana menjawab ketika ada orang yang kebingungan dalam memahami Allah berada di atas, berarti akan Allah butuh tempat. Dan kalau Allah butuh tempat, berarti ada makhluk yang lebih besar dibandingkan Allah. Subhanallah dari anggapan semacam ini. Saya mengatakan misalnya, matahari berada di atas rumahku. Apakah berarti matahari itu nempel dengan rumahku? Atau matahari itu tepat di atas rumahku? Kan tidak. Kalimat itu benar nggak secara bahasa? Benar, dan orang bisa memahami matahari berada di atas rumahku. Artinya dia terpisah. Sehingga keyakinan yang ditanamkan oleh para ulama berkaitan dengan Allah berada di atas adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ba'inun an khalqi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy dan dia terpisah dari seluruh makhluknya. Anda jangan bayangkan kemudian di atas arsy itu ada apa? Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka jangan dibayangkan dengan akal. Karena ketika dia bayangin, dia berkhayal terlebih dahulu, berarti dia membuat postulatnya. Postulat itu apa ya? Mewujudkan sesuatu yang dalam bayangan. Nah setelah itu, baru kemudian ditolak. Oh ini nggak benar. Justru penolakan itu berawal dari bayangan tadi. Dari dia melakukan khayalan, ketika khayalannya nggak sanggup, maka kemudian ditolak. Sehingga dia kemudian tidak nolak teks, tapi nolak makna. Maka kalimat Allah berada di atas, dia tolak. Karena kebayang tadi. Sehingga kita tekankan, jangan dibayangin. Ikuti sebagaimana teks yang ada. Pahami sesuai dengan pemahaman yang kita punya. Sudah? Kemudian jangan buat bayangan. Sehingga ketika kita mengatakan Allah berada di atas arsy, apakah kemudian Allah bertempat dan Allah nempel dengan arsy? Atau Allah butuh arsy? Kita punya kalimat yang semisal ketika kita mengatakan matahari berada di atas rumahku. Apakah berarti matahari nempel dan tepat berada di atas rumah, matahari butuh rumah? Kan tidak. Dan secara bahasa itu dibenarkan. Logika bisa memahami dengan baik. Wallahu a'lam. Baik. Ya meskipun ini bukan kias yang 100% benar. Berarti Anda
menyamakan Allah dengan matahari. La haula wala quwata illa billah. Kita sedang dalam posisi mengukur tingkat kesamaan kalimat. Kalau kamu bisa menerima matahari berada di atas rumahku, kenapa kamu tidak bisa menerima kalimat Allah Ta'ala berada di atas arsy? Baik Ustaz. Mungkin juga jadi masalah itu kan dia menolak karena membayangkan gitu Ustaz. Betul. Jadi penolakan itu berangkat dari membayangkan. Nah, makanya ada yang tidak setuju juga Ustaz kalau kita bahas di mana Allah. Itu karena kalau membahas ini nanti muncul bayangan. Itu gimana Ustaz? Artinya coba ini nggak usah dibahas. Kan kami nggak bayang-bayangin. Ya. Gitu. Kalau jawabannya coba nggak usah dibahas. Terus di mana kita menaruh ayat-ayat Al-Quran yang demikian banyak menyebutkan Allah berada di atas? Di mana kita taruh sabda Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada seorang budak, Aina Allah, di mana Allah? Lalu di mana kita menaruh keterangan yang menyampaikan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas? Yang itu jumlahnya banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Jadi ilmu itu dianulir ketika orang punya anggapan tidak baik dengan ilmu itu. Kalau ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, kenapa Anda singkirkan? Seharusnya Anda terima dan Anda pelajari. Sama seperti ketika ada orang berpesan ya, jangan dibahas masalah bid'ah. Kenapa nggak boleh dibahas? Yaitu sensitif. Dari sisi mana itu sensitif? Tidak ada banyak orang yang tersinggung. Nabi SAW menyampaikan itu dalam beberapa muqaddimah khutbah beliau. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan di neraka. Itu kan muqaddimah khutbah. Bagian dari pengantar yang beliau sampaikan sebagai doktrin yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Coba bayangin ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah seperti itu, terus kita angkat tangan, ya Rasulullah, jangan bahas masalah ini. Kenapa? Ada banyak yang tersinggung. Bayangkan coba, yang terjadi kira-kira gimana? Ya kita nggak berani Pak, di depan Nabi SAW ngomong kayak gitu. Baik, kalau Nabi SAW sudah wafat, kemudian hadis itu disampaikan, apakah kemudian kita tolak? Sehingga kita terima hadis beliau saat beliau masih hidup, dan kita tolak saat beliau sudah meninggal dunia. Prinsip Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu beliau diminta untuk menarik kembali pasukan Usama. Yang pasukan Usama itu dikirim oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau meninggal sebelum pasukan itu selesai misinya. Maka Abu Bakar disarankan oleh para sahabat, tarik pasukan Usama. Karena Madinah dalam kondisi genting. Banyak orang yang murtad, banyak nabi palsu. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Aku tidak ingin mentaati Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Thumma u'sihi maitan. Kemudian aku bermaksiat kepada beliau ketika beliau sudah meninggal. Sehingga beliau tetap komitmen untuk taat kepada Rasulullah SAW hayyan wa maita, baik ketika beliau masih hidup maupun sudah meninggal. Hal yang sama juga ketika kita menyikapi hadis Nabi SAW. Beliau bersabda demikian. Dan tentu kita tidak akan mengkritik atau protes saat beliau menyampaikan itu. Begitu beliau meninggal dunia, apakah kemudian sabda itu kita anulir? La haula wala quwata illa billah. Kita terima apapun ilmu dari syariat. Walaupun itu bisa jadi bertentangan dengan kebiasaan. Maka kebiasaan kita menyesuaikan ilmu itu, syariat itu, dan bukan syariat menyesuaikan kebiasaan kita. Nah, berarti mungkin yang perlu disetting ini, disetel ini isi kepala kita mungkin saja. Semuanya berangkat dari situ. Jadi kita beda akidah itu kan karena masalah isi kepala. Baik. Sehingga pasang ketunduan, taslim itu berada di depan. Baru kemudian logika kamu bermain. Tapi kalau logika di depan, baru tunduknya di belakang, akhirnya orang jadi muter-muter di situ. Baik Ustaz, mungkin kita beralih sekarang Ustaz ke tema yang baru. Baik, ini kaitannya dengan kebiasaan juga Ustaz. Karena ini juga cukup menarik sebenarnya, karena nanti realita di lapangan itu kadang kalau yang sebelumnya dia mempermasalahkan dalil ataupun hadis atau Al-Quran dengan akal, kalau ini mungkin dia mempermasalahkannya, oh kami tidak biasa yang begini, atau mungkin
ya hadapannya nanti kita dihadapkan dengan kebiasaan atau budaya. Tradisi, budaya. Itu. Ini juga kayaknya di lapangan juga cukup menarik. Kira-kira sebenarnya budaya atau kebiasaan itu seperti apa, Ustaz, hakikatnya? Kalau kita mendefinisikan budaya, sebenarnya budaya itu lebih jelas dibandingkan harus didefinisikan ya. A'rafu min an tu'arraf. Lebih ma'ruf dibandingkan harus dikasih ta'rif. Karena itu ya budaya sebagaimana dipahami oleh masyarakat, budaya adalah apa yang menjadi kebiasaan mereka, dan budaya itu prinsipnya adalah pertama dia diciptakan oleh manusia. Memang ada budaya karena hasil dari pelaksanaan agama lalu jadi budaya. Misalnya orang melakukan aneka aktivitas syariat, kemudian akhirnya jadi kebiasaan, itu bisa. Atau yang kedua, budaya itu murni ciptaan manusia. Dan ini yang kita maksud. Bagian ini yang kita maksud. Jadi ada orang yang atau masyarakat membuat kebiasaan tertentu, akhirnya itu jadi kebiasaan turun-temurun, jadi budaya. Bagian ini yang kita maksud. Kemudian yang kedua, budaya itu memungkinkan sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru. Artinya manusia bisa menciptakan budaya baru. Di zaman sekarang kan ada banyak budaya baru yang mungkin dulu nggak pernah terjadi ya, di masa silam. Ya misalnya keberadaan teknologi menyebabkan masyarakat punya budaya yang berbeda dengan masa silam. Kayak budaya belanja lewat online, kemudian ada hari-hari tambahan ya, Harbolnas ya, hari Belanja bola online. nasional, apa? Belanja online. Hari belanja online nasional. Yang dulu orang nggak kenal seperti itu. Kemudian ada apa lagi misalnya? Meeting online. Meeting online. Jadi ada banyak kebiasaan baru yang muncul dan itu karena efek teknologi. Maka memungkinkan budaya itu berkembang karena keberadaan teknologi. Baik, Ustaz. Kita kan ini teladan kita Nabi, Ustaz ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebenarnya di zaman Nabi itu ada budaya nggak sih, Ustaz? Jadi kayak kalau kita lihat, oh di zaman Nabi itu ternyata ada budaya, ada kebiasaan. Nah nanti kan Nabi itu istilahnya panutan kita. Nah, gimana Nabi nyikapi budaya tadi atau kebiasaan-kebiasaan di kampung beliau gitu. Kita kan setiap kampung itu punya kebiasaan gitu. Nah, jadi artinya mungkin bisa kita tarik di zaman kita kalau kita berhadapan dengan budaya atau yang semisal itu gimana gitu. Baik. Jadi kalau kita tanya apakah di zaman Nabi SAW ada budaya? Semua tempat itu ada budaya. Karena dimanapun manusia berada dia punya kebiasaan. Sehingga ketika dia berkomunitas ada kebiasaan komunitas itu. Nabi SAW tinggal di sebuah lingkungan yang sudah jadi. Bukan beliau yang membentuk lingkungan itu. Sehingga kan beliau tidak menempati lahan kosong, lalu beliau ngundang banyak orang, ayo kita kumpul bersama di sini buat kampung, kan nggak gitu. Tapi kota Mekah sudah hadir, sudah ada, dan sudah ramai. Ya. Ini beda dengan yang dialami oleh Nabi Ismail dan Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, ketika Nabi Ibrahim mengungsikan anak dan istrinya ke kota Mekah, nggak ada kehidupan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sehingga ketika beliau tempatkan min dzurriyyati keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in di sebuah lembah tanpa kehidupan. Enggak ada tanaman di situ. Maka beliau yang pertama kali memulai lingkungan. Kemudian ada suku Jurhum yang ikut tinggal di situ dengan minta izin kepada Ibunda Hajar radhiyallahu anha, dan akhirnya terbentuklah lingkungan yang baru di kota Mekah. Dan Nabi Muhammad SAW ketika beliau lahir, lingkungan itu sudah ada. Masyarakat sudah punya budaya. Sampai akhirnya ketika beliau besar, dewasa dan jadi nabi, beliau mendekat ke mereka, beliau jadi nabi di Gua Hira. Kemudian beliau mendatangi mereka dalam kondisi mereka sudah punya budaya. Masyarakat sudah ada dan mereka sudah punya budaya. Baik. Lalu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi budaya? Ya, budaya masyarakat Quraisy ketika itu campur-campur ya. Memang ada budaya yang nilainya positif,
dan ada budaya yang sangat negatif. Budaya yang nilainya positif, contohnya mereka itu sangat menghargai tamu. Mereka pemberani. Sampai ketika Nabi SAW sebelum hijrah, itu tidak ada munafik, itu tidak ada. Orang yang berpura-pura masuk Islam, menyembunyikan kekufuran itu tidak ada. Sebab adanya hanya hitam putih. Kalau enggak yes, no. Kalau enggak Islam, kafir, tidak ada yang lain. Sampai akhirnya ketika beliau hijrah, barulah muncul kelompok yang ketiga, yaitu munafik. Di depan dia bilang muslim, tapi di belakang dia benci kaum muslimin. Sehingga dalam posisi ini, orang musyrikin, karena sifat mereka yang pemberani, orang Quraisy itu, jadi tidak ada ketakutan bagi mereka untuk menampakkan Islam, di balik itu dia kafir. Baik. Ini beberapa kebiasaan positifnya, termasuk misalnya dermawan. Banyak di antara orang-orang Quraisy yang dikenal dengan kedermawanannya. Lalu ada juga budaya yang nilainya negatif, mengubur anak perempuan, ya. Kemudian budaya zina, budaya minum khamr yang terjadi di kalangan masyarakat, sampai pada tingkatan jual beli manusia merdeka, yang bukan budak. Kalau budak kan didapatkan dari hasil perang, kalau ini merdeka. Sehingga orang karena tidak bisa membayar utang, akhirnya dia menjual dirinya sendiri. Dan kemudian dia jadi budak. Dan masih banyak budaya-budaya yang lainnya yang itu mewarnai kota Mekah. Begitu Islam datang, karena Nabi SAW itu datang membawa syariat, maka beliau SAW mengatur itu semuanya. Menata ulang. Sehingga yang positif dipertahankan, yang negatif diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai bentuk islah, perbaikan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kau melakukan perbuatan merusak di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Memperbaikinya dengan apa? Kata Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullah, Allah memperbaiki bumi dengan diutusnya para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW ada di dalam bagian itu, beliau memperbaiki tatanan sosial masyarakat ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ustaz, kalau bicara tadi Nabi datang bawa syariat gitu ya. Apa respon tokoh masyarakat atau para tetua gitu kan, biasanya kalau di masyarakat yang pegang kunci budaya itu ya atau kebiasaan kan paling nggak mereka ngerespon ini terhadap sesuatu. Oh nggak bisa gitu, apalagi mereka para senior gitu ya. Kira-kira apa respon tokoh-tokoh Mekah saat itu ketika Nabi datang? Kalau kita baca Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara titik sengketa, tidak hanya Nabi Muhammad SAW, termasuk para nabi sebelumnya. Di antara titik sengketa antara para nabi dengan masyarakat kafir yang tidak menerima beliau, dengan tidak menerima kehadiran Nabi ini adalah masalah menyikapi budaya. Saya tegaskan karena ini disebutkan dalam banyak ayat di Al-Quran. Di antaranya yang cukup jelas adalah disebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 23. Di buku ada ya. Di halaman 297. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir." Demikianlah, tidaklah kami mengutus min qablika sebelum kamu fi qaryatin min nadhir, seorang utusan dalam fi qaryah di sebuah komunitas masyarakat di kampung atau di kota, illa qala mutrafuha, maka para pemimpin mereka, orang-orang yang punya status sosial di kalangan mereka akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah menjumpai leluhur kami ala ummatin, sudah mengikuti ajaran tertentu, budaya. Leluhur kami sudah punya budaya. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami mengikuti budaya mereka. Jadi saat para nabi, karena di sini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menceritakan Nabi Muhammad SAW,
Tapi Allah katakan, semua Rasul yang Allah utus sebelum kamu, wahai Muhammad, min qablik, sebelum kamu. Sehingga itu sudah menjadi sejarah para nabi sejak masa silam. Yang itu akan terus berulang sampai titik ini. Sampai detik saat ini, terus berulang bahwa siapapun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian itu berlawanan dengan budaya mereka, maka kepala suku, pemuka kaum, mereka mengatakan, kami sudah punya leluhur dan leluhur kami menganut ajaran tertentu dan kami mengikuti ajaran leluhur. Jadi ketika masyarakat itu menyikapi kehadiran para nabi, mereka tabrakkan dengan budaya. Kami sudah punya budaya seperti ini. Kami sudah punya kebiasaan seperti ini. Dan kami mengikuti kebiasaan itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya salah satu di antara titik sengketa antara para nabi dan orang-orang yang memusuhi beliau adalah dalam masalah menyikapi budaya. Ini Ustaz ya. Kalau kita lihat prinsip dasar ya, apakah Islam itu memusuhi adat dan tradisi Ustaz? Jadi kan, ini tadi kan di masyarakat ada adat, ada kebiasaan gitu ya. Lalu kemudian Nabi datang. Ini yang nggak benar tolong diganti, diubah dan seterusnya. Apakah itu artinya kayak Islam ini sebenarnya, karena kan nanti di masyarakat itu kesan yang muncul begitu Ustaz. Jadi kayak, udahlah ini kalau kamu pakai style Islam yang begini nih gitu, itu artinya kamu benci sama kita, kamu memusuhi adat tradisi kita gitu. Apakah sebenarnya emang Islam itu kayak core prinsipnya itu emang memusuhi adat tradisi atau gimana? Kalau saya melihat yang terjadi justru sebaliknya. Para penggiat budaya itu memusuhi seluruh Islam. Sedangkan syariat Islam tidak memusuhi seluruh budaya. Maka para penggiat budaya berkaitan dengan masalah agama itu sensitif sekali dia. Yang beraroma Islami itu Masya Allah sudah dianggap ini menakutkan, ini nanti adalah bibit radikal, ini akan mengubah budaya dan seterusnya. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Coba lihat, Islam ketika datang, apakah budaya itu dimusuhi 100%? Tidak. Ada banyak sekali budaya yang justru dipertahankan dalam Islam. Begitu Nabi SAW datang, tidak semua budaya itu diubah. Budaya yang menyimpang yang diubah. Membunuh anak perempuan. Coba, dengan standar budaya mana perbuatan ini dibenarkan? Selain budayanya orang Quraisy ketika itu. Karena bagi mereka kehadiran anak perempuan itu memalukan. Jadi beban bagi orang tua. Dan ini juga nanti tidak menguntungkan bagi keluarga. Kalau perang malah jadi beban. Dan seterusnya. Akhirnya bagi mereka kehadiran anak perempuan itu, ya bahasa kita, takdir buruk. Sehingga daripada nanti ini ditunggu besar, mending dihabisi dari sekarang. Dan wa'dul banat, karena itu sudah jadi budaya. Sampai berkali-kali disinggung dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup, yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya oleh Allah. Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan alasan apa mereka dibunuh? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau mereka mendengar kabar istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, mukanya langsung berubah hitam. Wa huwa kadhim, menahan emosi. Ada kebencian yang muncul saat mereka punya anak perempuan. Dan itu budaya. Ketika Nabi SAW datang, ini diingkari. Andaikan ini bertahan sampai sekarang, coba masyarakat mana yang menyetujuinya? Kita nggak bakalan menjumpai. Baik, Islam hadir melawan budaya ini. Apakah kemudian Islam disalahkan? Itu memperbaiki. Dan turunannya masih banyak. Budaya-budaya yang menyimpang di masyarakat. Kesyirikan, itu budaya yang menyimpang. Karena syirik itu nggak sesuai dengan logika. Sayangi akalmu dengan tinggalkan syirik. Karena semua perbuatan kesyirikan itu nggak sayang sama akalnya. Sebagai contoh misalnya, ada orang punya keyakinan sial. Misalnya, Selasa Pahing itu hari sial. Masya Allah Pak.
sayangi akalmu. Apa hubungannya hari Selasa Pahing dengan nasib sial? Akalmu di mana? Sehingga perbuatan kesyirikan itu semuanya adalah orang yang melakukan praktik perbuatan kesyirikan itu nggak pakai akal. Dan Islam menjaga akal. Sehingga perbuatan ini dihilangkan. Karena ini tidak masuk akal. Di samping itu, syirik bertentangan dengan agama. Karena perbuatan kesyirikan dan aneka ajaran paganisme itu adalah perbuatan yang paling anti dengan syariat Islam. Makanya syirik juga bertentangan dengan agama, sebagaimana syirik juga bertentangan dengan logika. Wallahu a'lam. Baik, berarti kalau bisa disimpulkan sebenarnya Islam tidak memusuhi adat tradisi seutuhnya. Ini salah paham ya. Yang saya lihat justru sebaliknya. Para pecandu budaya, dikit-dikit dia bicara budaya, itu justru melawan Islam 100%. Anti sekali. Saya melihat suasana Islam itu mereka nggak suka. Sampai pada titik tertentu mereka nggak senang dengan adzan. Mereka nggak senang lihat orang berjilbab, tuh nggak senang. Kebencian muncul dalam hatinya. Padahal kami tidak menyikapi yang sama kepada mereka. Sehingga pada waktu ada tradisi dan budaya di masyarakat, dakwah datang, itu kan tidak semuanya dihapus. Bagian yang menyimpang yang disingkirkan. Mohon maaf, yang bagian ini tidak boleh. Kenapa? Judi ini. Tapi kami sudah jadi tradisi. Sabung ayam di sebagian tempat itu budaya. Nah. Baik, Ustaz. Ini kita mau lanjut atau ke diskusi? Satu Gimana? lagi. Ini sesuai dengan komando dari tim. Gimana, Kru? Kita mungkin karena ini pembahasan berikutnya agak perincian panjang, Ustaz ya, mengenai Nah, di buku budaya. saya sebutkan nih salah satu contoh Nabi SAW mendukung kebiasaan baik orang Quraisy ketika mereka berkumpul di mana? Setelah peristiwa perang Fijar ya. Kemudian ada Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab. Bani Zuhrah ini contohnya yang Az-Zuhri, Abdurrahman bin Auf itu Az-Zuhri. Bani Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an di bulan Dzulqa'dah, kemudian membuat kesepakatan. Siapapun yang dizalimi di kota Mekah, baik penduduk asli maupun bukan, maka dia akan dibela. Dan itu pembentukan sebuah budaya. Mulai hari ini siapapun yang dizalimi di kota Mekah harus dibela. Kalimatnya dizalimi. Dan Nabi SAW setuju dengan ini. Sampai beliau mengatakan, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi khumratan na'am walawi du'iya bi walawi ud'a bihi fil islami la ajabtu. Saya turut menyaksikan sebuah kesepakatan sumpah yang dilakukan di rumah Abdullah bin Jud'an yang itu lebih aku sukai daripada aku memiliki onta merah. Andai setelah datang Islam aku diundang untuk acara itu, niscaya akan aku datangi. Artinya beliau mendukung hal ini. Sehingga ini salah satu di antara bukti bahwa beliau SAW tidak memusuhi budaya 100%. Termasuk juga dalam masalah pakaian. Nabi SAW setelah beliau diutus jadi Nabi, itu beliau nggak ganti baju. Nggak ganti model maksud saya. Nggak ganti model pakaian. Artinya tetap sama sebagaimana pakaiannya orang di masa silam, orang-orang Quraisy. Sehingga yang beliau koreksi dari masalah pakaian adalah modelnya misalnya. Yang pelanggarannya. Isbal. Kemudian terlalu syuhra, menampakkan kesombongan. Dan itu sejalan dengan prinsip dalam Islam. Sederhana, kemudian tidak sombong, tawadhu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Mungkin untuk pagi ini kita cukup mengenai kebiasaan atau mau lanjut dengan perincian hukum. Nanti insya Allah untuk rincian ini, jadi macam-macam budaya dalam kacamata syariat akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, Ustaz. Demikian pemirsa untuk sesi materi kita pada pagi hari ini.
Kita akan lanjut nanti dengan diskusi dan tanya jawab, namun sebelum itu kita break sejenak dengan jeda pariwara berikut ini. Atas kemudahan dari Allah Ta'ala, Umroh bareng ANB bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 29,9 juta untuk quart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska As-Safa atau Staraf di Mekah, Hotel Concorde Al Khoir Staraf di Madinah. Info selengkapnya silakan kunjungi medsos kami, Facebook Umroh bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 9090 4331. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kami undang para pemirsa untuk bergabung di 081224443344 untuk pertanyaan interaktif secara langsung melalui telepon, dan pertanyaan melalui pesan bisa dikirim ke 081221567890. Baik, Ustadz, ini sebelum kita beralih ke pemirsa, Ustadz, ada semacam isu yang cukup sering kita dengar mungkin, Ustadz, ya, di masyarakat, bahwa ada anggapan jilbab itu budayanya orang Arab gitu, Ustadz. Nah, berarti kan kita kan orang Indonesia nih, Ustadz. Yeah. Nah, kita kan punya budaya sendiri. Ya, jadi kalau begitu ya sudah, kita nggak perlulah bawa-bawa budaya Arab ke Indonesia gitu, Ustaz. Budaya pakai jilbab, apalagi kalau sampai ke level bercadar gitu ya, pakai hanya mata saja yang kelihatan, itu kan jelas Arab banget gitu loh, Ustaz, ya. Itu gimana tanggapan, Ustaz? Kalau disebut bahwasanya jilbab itu budaya Arab, kira-kira istrinya Abu Jahal itu berjilbab nggak? Nah, itu kurang tahu, Ustaz. Istrinya Umayyah bin Khalaf, kemudian istrinya siapa lagi yang diceritakan dalam sejarah wanita-wanita Arab yang memusuhi Nabi SAW. Istrinya Abu Lahab disebutkan dalam Al-Quran. Wa mura'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Orang ini berjilbab nggak, wanita ini? Harusnya enggak. Jadi sejak kapan disebut jilbab budaya Arab? Sementara gembong-gembong musyrikin itu istrinya nggak berjilbab. Kalau itu budaya, Masya Allah, nggak perlu ada perubahan, tinggal dilanjutin. Tapi ketika itu bukan budaya, berarti kebiasaan sebelumnya mereka tidak menggunakan seperti ini. Mereka tidak menggunakan seperti ini. Makanya dalam hal ini, ketika disebut bahwasanya jilbab itu budaya Arab, ya seharusnya orang itu ngaca sejarah. Coba lihat. Apakah kemudian orang-orang Arab ketika itu pada waktu Nabi SAW datang, masyarakat wanitanya sudah berjilbab? Jawabannya tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Wahai para wanita, janganlah kalian tabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah masa silam. Karena wanita jahiliyah itu suka pamer aurat. Sehingga pamer aurat itu mempertahankan budaya jahiliyah. Islam datang kemudian mengajari cara berpakaian yang benar gimana sih? Cara menutup aurat yang benar gimana? Maka kalau disebut bahwasanya berjilbab itu budaya Arab, ini kebalikannya. Tidak berjilbab itulah budaya Arab. Nah, kemudian ketika Islam datang, diajari. Wal yudnina min jalabibihinna ala juyubihinna. Hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Jadi syariat datang dengan mengajarkan bagaimana cara berpakaian yang benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Gunakan pakaian terbaik kalian ketika masuk masjid. Karena dulu masyarakat Arab ketika tawaf telanjang, sehingga bagi mereka tawaf telanjang itu sopan santun. Tapi ini tindakan yang
nggak benar. Boleh kita sebut ya masa di masjid telanjang. Sangat tidak sopan sekali. Kemudian Islam mengajarkan itu. Seharusnya orang itu berpakaian yang rapi, yang sopan, bukan telanjang seperti itu. Islam dengan pendidikan seperti ini membuat manusia jadi lebih berwibawa, mengembalikan kodratnya. Kamu itu manusia, beda dengan binatang. Kalau binatang seperti ini nggak pakai pakaian, kalau manusia seperti ini pakai pakaian. Dan pakaian lelaki dan wanita itu dibedakan. Lelaki ada pakaiannya sendiri, wanita ada pakaiannya sendiri. Makanya kalau disebut jilbab itu budaya Arab, ya ini terlalu jauh kalimat seperti ini. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin nggak tahu budaya atau gimana, nggak tahu sejarah atau gimana mungkin. Mungkin dia nggak baca sejarah atau karena terlalu kuat dorongan emosinya ya. Jadi keluar kalimat seperti ini. Baik. Kita mungkin coba sapa dulu Ustaz ke pemirsa. Baik, silakan coba. Assalamualaikum Ustaz. Saat ini Islam sering diidentikan dengan budaya Arab dari cara pakaian maupun kebiasaan. Nah, bagaimana cara mengubah pandangan orang-orang seperti itu agar Islam lebih bisa diterima? Nah, ini sebenarnya ngelanjutin diskusi ini tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ketika datang pertama kali ditolak oleh orang Arab. Itu gimana jawabnya ya? Sehingga kalau tadi kekhawatirannya adalah masyarakat kita menolak Islam dengan alasan ini identik dengan budaya Arab. Padahal waktu Islam datang itu ditolak oleh masyarakat Arab. Nabi SAW ketika di Mekah, kita tahu sejarahnya ya. Pada waktu beliau masih sendirian, kemudian mengajak beberapa orang terdekat, hanya ada beberapa orang yang masuk Islam. Dalam posisi serba ditekan. Ketika beliau tampilkan dakwah itu di permukaan. Sehingga di awal datangnya Islam, masyarakat Arab tidak mau menerima. Beliau datang ke Taif dilempari batu. Kemudian beliau pindah ke suku yang lain. Banyak suku yang nggak mau untuk menerima. Karena mereka takut. Kalau kami mendukung Muhammad, nanti kami digeruduk sama orang musyrikin. Mereka ketakutan. Sampai ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan beliau sudah punya kekuatan di Madinah, itu kan banyak orang yang berdatangan untuk belajar Islam di Madinah. Ada salah satu di antara mereka yang baru berani datang ke kota Madinah jika bulan haram. Bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Karena bulan haram ini orang Arab nggak boleh perang. Sehingga suku ini tidak berani untuk datang ke kota Madinah. Sebab kalau berangkat di luar bulan haram, akan dihadang oleh orang-orang musyrikin. Lalu mereka dibunuh. Ya, karena kan mungkin antara suku ini dengan Madinah, ada suku lain yang musyrik, yang kafir. Sampai seperti itu. Jadi ini salah satu di antara bukti orang Arab dulu menolak Islam. Alhamdulillah dakwah itu kemudian menyebar luas. Sampai akhirnya seluruh jazirah Arab Muslim. Sehingga kalau disebut bahwasanya Islam itu bertentangan dengan budaya atau Islam itu identik dengan budaya Arab, ini aneh. Memang nabimu dari Arab. Tapi kalau nabi itu dari Arab, masa kamu protes? Sudahlah, kita buat perhitungan kayak gini aja ya. Baik. Kalau Islam itu identik dengan budaya Arab, berarti kalau Allah mengutus Nabi, itu lebih tepat di mana? Kamu cari tempat. Kamu tentukan tempat. Ya seharusnya di Eropa, Pak. Baik, Nabi diutus dari Eropa. Nah, nanti ketika Nabi diutus dari Eropa, ajaran itu sampai ke Indonesia. Orang kan komentar. Apa komentarnya? Ya, itu untuk orang Eropa ya. Nabi identik dengan budaya Eropa. Ada nggak cocok Eropa? Kita ganti. Mau benua yang mana? Afrika. Sudah? Ketika Nabi dari Afrika, ajarannya sampai ke Indonesia, Anda akan komentar yang sama. Maka sebenarnya yang dikomentari yang mana? Budayanya, budaya Arabnya, atau Nabinya? Sehingga kadang kita itu keheranan dengan orang yang terlalu tidak terima dengan suasana Arab. Gitu.
dengan tuduhan ini semuanya kok ke Arab-Araban, nabinya dari Arab, Al-Qur'annya berbahasa Arab, dan seterusnya. Ahum yaksimuna rahmat Rabbi. Apakah mereka yang berhak untuk membagi rahmat Allah? Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dari kampung A, dari kampung B, kan terserah Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan dia memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Apa salahnya ketika Allah memilih? Dia berhak karena dia yang menciptakan. Maka ketika Allah pilih nabinya dari Arab, terus Quran berbahasa Arab dan seterusnya, lalu orang protes, kenapa sih berbahasa Arab? Baik, kamu tunjuk bahasa mana biar kamu bisa terima. Ya seharusnya Quran pakai bahasa Jawa dong, Pak. Allah turunkan nabi dari Jawa, Quran pakai bahasa Jawa misalnya. Nanti ketika dakwah ini sampai ke jazirah yang lain, ke India atau ke Arab atau ke Afrika, mereka akan komentar yang sama. Nabi kok kejawen? Jangankan ini sudah, jangankan keluar Indonesia. Bawa ke Sumatera aja nanti. Yeah. Apa kata orang Sumatera? Itu kan punya orang Jawa itu, bukan Iya. punya orang Sumatera. Ngapain bawa ke sini kata orang Sumatera gitu, Ustaz. Baru satu Indonesia itu, Ustaz. Iya, ini baru satu Indonesia. Nah, apalagi ke yang lain gitu. Ini karena ada hal-hal kita kayak di Sumatera itu nggak bisa terima, Ustaz. Dengan Contohnya? alasan adalah sebuah ormas gitu, Ustaz ya. Ormas yang itu besar di Jawa, Ustaz. Nah, kemudian di sana dia mau buat kayak diklat-diklat gitu ya. Dan itu ya sebenarnya mereka satu ormas juga, tapi nggak bisa terima ini yang sini. Dan mereka bilang, ini kan punya orang Jawa nih, ngapa bawa sini? Biar aja lah di Jawa kalian, balik aja lah kalian ke Jawa. Ngapain kalian ke sini gitu. Itu baru satu Indonesia tuh, Ustaz ya. Maksudnya artinya kan peluang itu nggak akan hilang gitu. Ya orang Jawa mungkin bisa terima, tapi nanti pindah pulau dia, geser Sumatera, Kalimantan, Papua. Ngapa orang Jawa ke sini katanya? Pergi aja lah kalian katanya. Baru satu Indonesia. Iya, seperti ini ya. Budaya wayang itu kan Jawa. Nah itu. Nah, ketika Islam itu dibawa ke suasana wayang, sehingga masjidnya desain wayang, terus semua desain berbau wayang ya, itu dibawa ke pulau yang lain, mereka nggak terima. Iya. Karena mereka merasa kami tidak punya budaya seperti ini. Hal yang sama ketika ada orang Padang dengan rumah apa? Rumah gadang. Rumah gadang ya, rumah tanduk. Ya. Rumahnya kan ya rumah Padang ya. Dibawa ke Jawa, orang Jawa belum bisa menerima dengan baik. Ya, inilah budaya. Jadi begini ya, bedakan antara syariat dengan budaya, itu penting. Syariat itu tidak berpihak kepada budaya. Karena itu Allah tegaskan bahasanya Islam rahmatan lil alamin. Maka kalau Anda mengatakan Islam hanya untuk orang Arab, itu suudzon terhadap ayat ini. Islam bukan untuk orang Arab. Meskipun dia datang dari Arab. Dan datang dari mana itu kan pilihan Allah. Kamu nggak boleh protes. Kamu protes, nanti turunannya banyak seperti yang tadi kita sampaikan. Udah pilih tempat di mana kau akan setuju dengan Nabi. Saya pilih Eropa. Nanti kamu bilang ke Eropaan, ke Barat-Baratan. Pilih lagi, cari yang lain, Amerika. Nanti kau bilang Amerikan. Bingung jadinya. Makanya nggak ada standarnya kalau dikembalikan ke manusia. Allah menunjuk Rasul dan Allah memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Allah menciptakan apapun yang dia kehendaki dan dia memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wallahu a'lam. Baik, berarti kita nggak ada kewajiban untuk membuat dia ridho tadi, Ustaz ya. Tadi kan pertanyaannya gimana caranya biar dia kalau ridho gitu. dia nggak menerima itu urusan dia. Iya. Dan semuanya akan ada konsekuensinya. Baik, Ustaz. Kita coba beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Barakallahu fikum. Mau tanya, bagaimana caranya untuk menolak anjuran ya ikut sedekah atau bacaan apa? Bancaan. Bacanya bancaan bukan bancakan ya. Oh ya. Atau bancaan di kampung-kampung pada hari-hari tertentu seperti suruhan dan lain-lain. Berarti ini
kebiasaan di masyarakat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana hukum orang yang melaksanakan tahlilan dan tidak meyakini bahwa itu sebuah ibadah, tapi lebih kayak ya ini kebiasaan gitu ya. Nah, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baru bisa membahas ini ketika kita sudah paham pembagian budaya. Karena tidak semua budaya itu dianggap miring ya. Dan tadi berkali-kali kami sampaikan bahwa Islam tidak memusuhi budaya 100%. Ada budaya yang disetujui oleh Islam dan layak untuk dipertahankan, dan ada budaya yang perlu diubah, terutama budaya yang berbau kesyirikan misalnya. Kalau di sebuah kampung ada budaya perdukunan, ya kita akan katakan ini budaya menyimpang. Tapi di sini Pak, apapun itu dukun. Ya mohon maaf ya. Banyak di daerah kita ini ketika pemilihan lurah dan kepala desa itu pakai dukun. Dan itu jadi tradisi mereka. Katanya sampai ada salah satu teman yang cerita, pada waktu nyoblos itu gambarnya berubah semua. Jadi ketika nyoblos itu, misalnya calonnya ada 3 gitu ya. Ini gambarnya jadi calon 1 semua. Jadi mau nyoblos apapun akan ketemu calon 1. Nah itu contohnya ketika budaya itu mewarnai sampai pada pemilu jadi nggak sehat ya. Dan ini kan harus kita lawan. Nggak boleh kayak gini, kesyirikan. Sehingga kita bisa bilang di atas mimbar, siapapun yang melakukan praktek perdukunan, apapun jabatannya, maka dia adalah orang musyrik. Nah, biar jadi peringatan bagi mereka. Mungkin ada yang tersinggung. Terus kenapa kalau dia tersinggung? Ya, kamu jangan menyinggung saya. Kalau Bapak tidak merasa, jangan merasakan itu. Dan kalau merasa, segera bertobat. Karena ini adalah perbuatan syirik besar. Baik. Terus ada beberapa kebiasaan yang lain seperti tadi ya, bancaan. Bancaan itu kan sebenarnya wujud syukuran yang dilakukan oleh masyarakat. Lalu mereka kumpul makan bareng. Pada asalnya seperti ini tidak ada masalah. Cuman kadang ada praktek-praktek yang nggak benar yang mengiringinya. Misalnya sebelum bancaan datang dulu ke kuburan siapa. Terus di situ mereka ya real yang terjadi itu ibadah di kuburan. Berdoa kepada penghuni kubur itu. Terutama kuburan yang dikeramatkan. Di beberapa daerah ini terjadi. Ya, misalnya ada kuburan, wah dia tokoh sakti, terus masyarakat datang ke situ, nyekar. Setelah nyekar, mereka berdoa, minta sesuatu, disampaikan kepada penghuni kubur. Terus baru setelah itu pulang bacaan. Kalau makannya sih nggak ada masalah, tapi bagian ini yang mungkin bermasalah. Dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya. Itu kan sebenarnya campuran ya, antara hal mubah dengan hal yang haram. Dan pelakunya itu berjilbab. Pelakunya berjilbab. Bukan saya, ini teman-teman di UFIT ya, pernah melakukan sosial eksperimen. Bukan sosial eksperimen, mungkin lebih tepatnya video dokumentasi. Datang ke salah satu situs kesyirikan di Yogyakarta. Bawa kamera. Lalu karena nggak berani nanti tidak ganggu ritualnya. Jadi nyutingnya dari agak jauh, tapi di zoom gitu ya. Ada orang yang nyari keberkahan sebelum dia berdagang di situs kesyirikan itu. Dan ada juru kuncinya. Lalu juru kunci itu bakar-bakar menyan, terus dia nabuh-nabuh apa sambil baca-baca apa. Sudah selesai, terus dikasih sangu sama ibu-ibu. Nah, juru kuncinya pergi, nah ibu ini nyari keberkahan di situ. Ya, yang mereka cari adalah kembang kantil. Kalau bisa mendapatkan kembang kantil, maka itu keberkahan. Jadi dia ngorek-ngorek. Dan itu muslim, seorang muslimah. Dia pakai jilbab. Akhirnya ketika selesai upacara itu, salah satu kru
mendekat ke ibunya tadi. Ditanya dari mana? Oh, dari kabupaten ini. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Ibu pekerjaannya apa? Ini. Beliau jualan tahu. Kalau tidak salah, jualan tahu. Masya Allah. Yang kayak gini, jadi tradisi sebagian masyarakat. Sehingga sebelum dia dagang, dia melakukan seperti ini. Ini yang kita kemudian perlu luruskan. Ini nggak benar. Minta keberkahan itu kepada Allah bukan dengan cara seperti ini. Baik. Jadi kadang kan diramu ya. Ada bagian mubah, ada bagian yang bermasalah. Itu digabung. Makanya ketika kita menolak bagian yang bermasalah, anggapan mereka nolak semuanya. Padahal tidak. Wallahu a'lam. Baik. Ya mungkin tadi solusinya dia hanya datang pas yang mubah saja. Boleh gitu Ustaz ya. Kalau satu setnya tadi mungkin ada yang bermasalah. Dia datang pas makan-makannya aja itu gimana? Kalau merekomendasikan, kami tidak merekomendasikan sama sekali ya. Artinya dalam satu rangkaian itu, ketika masih ada tindakan maksiat dan itu dosa besar bahkan kesyirikan, ya seharusnya kita mengambil sikap, mohon maaf kami tidak ikut sama sekali. Sampaikan kami tidak ikut sama sekali. Baik, untuk urusan budaya yang sifatnya mubah ikut, misalnya kerja bakti. Kerja bakti saya ikut. Terus bersih-bersih masjid saya ikut. Pas hari raya kurban ikut terlibat. Jadi di bagian tertentu dia tidak ketinggalan. Tapi mungkin bagian ini dia nggak ikut. Nah. Baik Ustaz. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz, ana izin bertanya. Tadi malam ada acara kenduri pesta di kampung. Acaranya pakai sesajen dan jajanan pasar dan sebagainya. Yang mana disembahkan untuk jin kampung, penguasa daratan dan lautan. Lalu yang bawa doanya imam di masjid. Apakah masih boleh sholat di belakang imam tersebut Ustaz? Di kampung, ana cuman ada 2 masjid dan imamnya semua ikut kenduri. Dan ketika saya minta suami untuk menghindari, suami bilang tidak bisa. Lalu apakah lebih baik bagi saya pindah rumah saja? Syukran jazakumullah khairan. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Dia ngirim sesajen untuk jin. Apa hukumnya kayak gini? Syirik. Syirik. Sajen untuk jin itu syirik. Ya meskipun sajen itu tidak dalam bentuk sembelihan. Mungkin bisa jadi sajennya hanya buah-buahan. Tapi apapun yang namanya sajen, sesajian untuk makhluk, untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba' abnai Adam idz qarraba qurbanan watlu 'alaihim naba' abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ceritakan kepada mereka tentang 2 putra Adam yang bil haqqi dengan benar. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya melakukan praktek kurban. Jadi yang dimaksud di sini adalah mereka melakukan sesajian. Nah, riwayat yang terkenal tentang ini itu kan Qabil Habil ya. Yang satu mempersembahkan kambing, yang satu mempersembahkan hasil tanaman. Katanya demikian. Wallahu alam. Kita hanya berdasarkan riwayat yang ma'ruf di masyarakat. Dan yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa sesajian itu tidak harus bentuknya hewan. Terkadang bisa hasil panen. Maka ketika orang bawa sesajian dalam bentuk buah-buahan atau hasil panen yang lain, lalu orang sebutnya merti deso ya. Kemudian dia taruh di pojok-pojok kampung, di sini. Lalu kemudian dia baca-baca tertentu. Ini kesyirikan. Nah, dalam praktek itu memang ada 2 jenis manusia. Ada yang dia sebagai pemimpinnya dan ada yang hanya ikut-ikutan. Tapi apapun itu masuk dalam lingkaran tadi. Semuanya nggak boleh. Baik. Kemudian kalau pemimpinnya yang tadi disebut sebagai imam masjid, ternyata dia terlibat secara aktif, terlibat aktif sampai dia yang
berdoa. Mungkin dia yang manggil jin itu. Kita tidak tahu ya ritualnya kayak gimana. Yang jelas di sini cuma disebutkan sajian dan ada jajan pasar. Ya, yang saya pahami, kalau memang imam masjid ini terlibat aktif di situ, berarti dia gembongnya, bagian dari gembong kesyirikan. Ya, artinya sholat di belakangnya sebaiknya dihindari. Ya, meskipun dia dekat dengan agama, tapi dalam hal yang sama dia ternyata dekat dengan kesyirikan. Sehingga orang musyrik tidak boleh untuk jadi imam masjid. Tayyib. Nah, Anda akan berhadapan dengan kondisi ini di kampung, dan ketika menghindar, resikonya dianggap sebagai orang yang anti budaya. Padahal sebenarnya yang kita inginkan adalah jangan ada tradisi kesyirikan. Sajen kepada jin dan seterusnya, kalau itu dibuang, lalu orang makan bersama di masjid atau apa, kemudian ada pengajian, insya Allah lebih bagus. Tapi mengubah itu butuh effort yang besar, dan mungkin barangkali Anda tidak berada di posisi yang punya wewenang di sana. Baik. Ya, kita hanya bisa sarankan jika tidak memungkinkan untuk tinggal di tempat seperti ini, Anda bisa pindah ke tempat yang lain. Karena di masyarakat kita, tidak ikut itu sama dengan anti. Ya. Tidak ikut itu sama dengan anti. Kenapa nggak ikut? Oh, dituduh ini anti budaya. Padahal dia tidak ikut kan karena dia punya hak untuk menjaga akidahnya. Dalam keyakinan saya ini tidak boleh, maka saya nggak ikut. Kenapa dia harus dipaksa untuk ikut? Nah, di negara kita, masyarakat kita punya pemahaman tidak ikut sama dengan anti. Sehingga kalau ketika kita tinggal di sebuah daerah, lalu di daerah itu ada praktek kesyirikan, sebagai konsekuensi karena kita punya iman, kita kan tidak boleh ikut. Sebab kita punya keyakinan yang ini bertentangan dengan keyakinan kita. Ketika kita nggak ikut, kan masyarakat nggak mau tahu. Ini dianggap melawan. Oleh karena itu, daripada nanti menimbulkan efek samping yang berkepanjangan, mungkin Anda bisa berikan pilihan pindah ketika tidak bisa melakukan perubahan. Tapi kalau bisa mengubah tahap demi tahap, agar kemudian masyarakat jadi sadar kalau seperti ini tidak boleh, itu insya Allah lebih bagus. Di sebagian daerah ada banyak yang berubah. Informasi, saya pernah dapat sebuah kampung, di sini mas dulu banyak sajen, sekarang bersih, alhamdulillah. Dan di Jogja ini nggak seragam, ada sebagian kampung yang tradisi sajen itu masih bertahan. Dan masih banyak kampung yang, ada banyak kampung yang dia sudah meninggalkannya. Dan seperti itu sejalan dengan keberadaan dakwah mengajarkan manusia untuk kembali kepada fitrah dia sebagai orang yang tidak kenal dengan kesyirikan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Mungkin kita cukup untuk sesi pagi ini Ustaz, kaitan dengan kebiasaan tadi bahwa sebenarnya Islam tidak musuh gitu Ustaz ya, tidak benci secara mutlak kepada budaya. Besok kita ada sesi rak subuh Ustaz pagi? Insya Allah. Baik, dan mungkin besok kita bahas kaitannya dengan macam-macam kebiasaan atau budaya gitu saja. Baik, demikian para pemirsa yang kita bisa bahas di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua dan juga Ustaz yang menyampaikan. Insyaallah kita lanjut di sesi rak subuh besok pagi gitu ya. Dan kami mewakili kru yang bertugas mohon pamit izin undur diri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.